Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin ashrafi ibadih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam pembahasan ayat yang kemarin, yaitu surah Al-Baqarah ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Masih pembahasan di minggu kemarin tentang firman Tuhan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ayat ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebab turunnya ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, bahwa dulu kaum muslimin sering menggunakan kata ra'ina. Kaum muslimin sering mengatakan kata ra'ina, yang maknanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ialah permohonan dan keinginan ingin diperhatikan. Memang maknanya asalnya baik, yaitu permohonan dan keinginan ingin diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalimat ini dipelintir oleh orang Yahudi sehingga maknanya rusak. Maknanya itu berubah jadi ra'una, artinya kelewat bodoh. Nah, disinilah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika kaum muslimin sering mengatakan ra'ina, di saat itu orang Yahudi mempelintir kata-katanya, sehingga kata salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, ketika beliau memahami makna yang diucapkan Yahudi tadi, makna yang dipelintir oleh orang Yahudi tadi, sahabat Sa'ad bin Mu'az berkata kepada mereka Yahudi, kata sahabat Sa'ad bin Mu'az, wahai Yahudi, seandainya kalian mengucapkan kata-kata tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku penggal leher kalian. Saking marahnya Sa'ad bin Mu'az, yang beliau paham makna yang dipelintir orang Yahudi, beliau katakan di hadapan orang Yahudi, jikalau kalian berani mengatakan ra'ina di hadapan Rasulullah, maka akan kupenggal leher-leher kalian. Mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'az, orang Yahudi berdalih. Kata mereka Yahudi, bukankah kaum muslimin juga sering mengatakan ra'ina? Mereka berdalih hal demikian. Meskipun kaum muslimin maknanya baik, namun dipelintir orang Yahudi sehingga maknanya tidak baik lagi. Nah, mereka berdalih dengan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Baru turunlah ayat ini, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi asbabun nuzul ayat ini, kata beliau, ketika perdebatan antara Sa'ad bin Mu'az dengan kaum Yahudi. Nah, ketika itu Allah turunkan ayat ini untuk membantah mereka dan mengajarkan kaum muslimin bahwa jangan menuruti kata-kata orang Yahudi. Inilah asbabun nuzul ayat tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini adalah sebuah perintah agar kita itu menyalahi orang-orang Yahudi,
sebuah larangan kita menyerupai mereka, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Baik segi perkataan maupun perbuatan. Dan perkataan ini jangan dianggap sepele. Jadi kata-kata itu tidak bisa dianggap sepele. Karena dari kata-kata lah keluar sebuah hukum. Di dalam agama kita kata-kata itu luar biasa. Bahkan dari kata inilah keluar hukum. Makanan itu bisa halal dan haram itu karena perkataan. Hubungan seksual itu bisa halal dan haram juga karena perkataan, ijab kabul. Jadi banyak dalam agama kita itu karena sebuah perkataan itu mengubah sebuah hukum. Jadi jangan dianggap sepele perkataan, meskipun kata-kata tersebut kita anggap remeh atau anggap biasa, padahal dalam agama kita sebuah perkataan itu luar biasa, dan dengan perkataan terjadilah sebuah hukum. Orang bersyahadat Islam pun juga karena perkataan. Orang masuk Islam, sah Islamnya juga dengan perkataan, yaitu kalimat dua kalimat syahadat. Nah inilah luar biasanya perkataan dalam agama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian katakan ra'ina wa qul undurna, tapi katakan undurna. Ini ayat ini kata Ibnu Katsir sebuah larangan agar kita jangan menyerupai atau menyamai perkataan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Dan Ibnu Katsir lagi menyebutkan bahwa memang sifat Yahudi demikian. Dan beliau mengutip surah An-Nisa ayat 46. Kata Ibnu Katsir memang tabiat Yahudi demikian. Beliau kutip surah An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalim wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan biddin. Jadi tujuan mereka mempelintir kata itu apa? Mereka memutar dengan lisan-lisan mereka, layyam bi alsinatihim wa ta'nan biddin, mencela pada agama. Jadi memang Allah katakan dari orang Yahudi itu suka mereka mengubah-ubah huruf, mengubah-ubah kalimat daripada tempatnya. Untuk apa? Ya tadi layyan bi alsinatihim, untuk melintir, memutar dengan lisan mereka, wa ta'nan biddin, mencela pada agama. Nah, ini kata Ibnu Katsir, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 46. Hadirin wal hadirat jamaah dikir manaqib kubra rahimakumullah. Al-Imam Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk golongan kaum tersebut. Jadi Al-Imam Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis ini, bahwa kata beliau, barang siapa menyerupai sebuah kaum yang khususiyah dengan kaum tersebut, maka dia digolongkan kaum tersebut. Dan beliau memisalkan dengan sebuah permisalan bahwa maksiat-maksiat yang dilakukan sebelum kalian, seperti homoseksual, hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, dan lesbian, hubungan seks perempuan dengan perempuan, kata beliau ini adalah warisan maksiatnya kaum Lut. Dan jikalau kita mengerjakan seperti demikian, kita nanti dikumpulkan dengan mereka kaum Lut. Lalu kata beliau lagi, maksiat yang diwariskan oleh umat terdahulu ialah suka mengurangi takaran timbangan. Ini maksiatnya kaum Syuaib. Di kaum Syuaib itu hobinya kalau dalam berdagang mengurangi takaran atau timbangan.
Kalau kita mengerjakan hal demikian, kita pun nanti digolongkan Tuhan dalam golongan kaum-kaum Syuaib yang hobinya itu mengurangi takaran dan timbangan. Begitu juga beliau misalkan dengan orang-orang yang berlaku sombong di atas permukaan bumi. Itulah kaumnya Fir'aun. Kalau kita berlaku sombong di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti kita digolongkan Allah dengan kaumnya Fir'aun. Berlaku angkuh dan takabur, juga warisan kaum Hud. Dan ketika kita demikian, kata Imam Munawi, kita pun akan Allah golongkan dalam golongan demikian. Ini maksud beliau, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun yang perlu kita pahami tentang hadis ini, bahwa harus jeli, jangan sekedar baca arti lalu kita mengumumkan sesuatu yang belum pasti. Jadi akan kita bahas tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini memang diikhtilafkan para ulama. Namun hadis ini sebenarnya agak berlawanan, berbenturan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab bima lam yu'mar bih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli kitab fima lam yu'mar bih. Kalau ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta, suka mensesuai ahli kitab pada sesuatu bima lam yu'mar bih, pada sesuatu yang tidak dilarang. Bahasa simpelnya demikian. Rasulullah itu suka mensesuai ahli kitab pada sesuatu yang tidak ada larangan atasnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an mencontohkan bahwa Rasulullah dulu menyisir rambutnya ke depan. Lalu ketika Rasulullah melihat ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu menyisir sebelah kiri dan sebelah kanan sisir beliau, di saat itu Rasulullah pun menyisir sepersisiran mereka. Ibnu Abbas mencontohkan demikian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah itu sisiran rambutnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ini menyamai ahli kitab. Jadi kudu kita teliti, maksud menyerupai satu kaum itu ialah sesuatu yang khas khusus untuk mereka. Jangan sedikit-dikit bilang mengatakan demikian, suka menyalahkan orang ketika melakukan sesuatu yang sepintas sama, namun tidak khususiyah mereka. Islam ini agama yang fleksibel, dia itu lentur sebenarnya, bisa mensesuai agama-agama yang lainnya, namun dengan catatan bima lam yu'mar bih, pada sesuatu yang tidak ada larangan atasnya. Dalam bersisir pun Rasulullah menyerupai ahli kitab. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa tasyabbah biqaumin ini cuma khusus untuk kaum tersebut, khususiyah mereka. Bukan sekedar sama dengan mereka, tapi khususiyah dengan mereka maksud hadis tersebut. Kenapa di hadis lain riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah suka mensesuai ahli kitab. Dan kalau kita teliti, banyak sebenarnya yang ahli kitab mengerjakan yang kita lakukan, namun anehnya tidak kita haramkan. Banyak sebenarnya kalau kita mau teliti. Contoh yang simpel saja, kalau di masjid-masjid itu kita sering melihat menara. Menara ini sebenarnya itu sesuatu yang dimulai atau dilakukan oleh orang-orang Majusi. Kenapa menara adalah sebuah tugu yang dulu itu malah dikobarkan api di sana. Manarah itu bahasa Arab dan bahasa Persia. Orang Persia menyebut manarah, menara. Kita pun masjid
di mana-mana kebanyakannya ada menara. Ini tasyabuh juga dengan orang ahli kitab. Banyak lagi kalau kita lihat dalam masjid itu pasti rata-rata terlihat ada kubahnya. Kubah. Jadi kalau itu bukan sejarahnya Islam. Kubah ini kalau pian teliti sejarahnya, kubah ini dulunya itu bukan dari kita. Bahkan kubah ini asalnya dulu dari gereja. Dari gereja. Jadi kubah ini sejarahnya dulu malah dari gereja. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ketika Islam masuk ke Istanbul, sekarang namanya Istanbul. Jadi pertama kali Islam masuk di sana itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Tsani. Di Sultan Muhammad Al-Fatih Tsani ketika menaklukkan kota Istanbul, di sana itu ada sebuah gereja yang paling besar. Nama gerejanya Hagia Sophia. Hagia Sophia. Ini nama gereja yang paling besar di Istanbul. Jadi di tempat Istanbul itu ada sebuah gereja yang paling besar, namanya Hagia Sophia. Bangunannya itu memiliki kubah. Jadi bangunannya ada kubah. Sempat Hagia Sophia ini ketika ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih Tsani dalam dinasti Utsmaniyah, beliau itu menaklukkan kota tersebut, dan beliau gereja ini pernah berubah tempat menjadi masjid. Jadi Hagia Sophia ini gereja ketika dimasuki oleh beliau dikalahkan oleh Islam menjadi masjid. Jadi ada perubahan gereja ke masjid. Nah, dibentuk itu Hagia Sophia ini memiliki kubah yang sangat besar, yang sangat bagus. Nah, ketika itulah ketika Sultan Ahmad beliau ingin membuat masjid yang mewah yang menyaingi gereja tersebut, Hagia Sophia. Jadi Sultan Ahmad ingin membuat sebuah masjid yang bisa mengalahkan kemewahan Hagia Sophia ini, dibikinnya sebuah masjid. Sultan Ahmad ini membuat sebuah masjid yang masjidnya itu sangat mewah dan juga memiliki kubah, sama kubah, lagi kubah. Masjid itu dinamai Masjid Sultan Ahmad. Meskipun sekarang ini masjidnya itu masyhur dengan nama Masjid Biru. Masjid Biru. Kalau di Istanbul kita cari nama Masjid Biru, itu masjidnya Sultan Ahmad, yang dekorasi masjid tersebut hampir sama dengan gereja Hagia Sophia. Ini awal kubah pun sebenarnya sejarahnya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nah, ini banyak sesuatu yang sama. Bahkan kita klaim sebenarnya Islam, namun sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu malah dimulai oleh orang-orang yang bukan Islam. Jadi Hagia Sophia ini awalnya kubah, dan ketika Sultan Ahmad membuat masjid punya kubah, di Jazirah Arab pun mengikuti. Nah, jadi di mana-mana bahkan di Indonesia pun kubah itu dipakai, bahkan dibikin setiap masjid atau musholla memiliki kubah. Padahal kalau sejarahnya itu pun dari bangsa yang ahli kitab. Nah, jadi jangan segera menghukumkan sesuatu. Tasyabuh bi kaumin ini sesuatu yang khususiyah dengan kaum tersebut, bukan sembarang menyamai saja, karena tidak mesti menyamai itu malah menjadikan sebuah hukum. Dia agak perlu teliti, jangan segera menghukumkan sesuatu. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Nah, jadi yang perlu kita pahami, tasyabuh ini adalah sesuatu yang khususiyah untuk ahli kitab. Dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Beliau ini sahabat Rasulullah
yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abdullah bin Amr bin As. Jadi sahabat Rasulullah yang sangat alim, guru dari beberapa sahabat termasuk Anas bin Malik juga berguru kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, kata beliau, barang siapa menyelenggarakan, barang siapa membuat perayaan yang khusus dengan mereka, orang merayakan sebuah perayaan atau membuat sebuah festival yang khusus dengan orang-orang ahli kitab, namun kata beliau lam yamut hatta mata, namun dia tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan dia kepada golongan orang-orang tersebut. Namun dengan catatan, orang yang membuat perayaan atau membuat sebuah festival yang khusus dari ahli kitab, khusus bagi mereka, kalau kita membuat hal yang sama dengan mereka, dan kata beliau lam yatub hatta mata, namun dia tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia, inilah bahayanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Abdullah bin Amr bin As, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan kita di akhirat nanti dengan golongan-golongan mereka. Namun penyelenggaraannya, festivalnya yang khusus dalam agama mereka, bukan sekedar menyamai saja, namun ini sebuah acara yang sangat sakral dalam agama mereka. Kita ikuti, kita adakan acara yang sama dengan mereka, maka kita, kata beliau, akan Allah golongkan dengan golongan orang-orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa inna wa min bisrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bisirril Fatihah.